Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba bahas latihan asas ya yang kemarin udah dibagiin itu ini kisi-kisi beserta soal latihan. Jadi kalau misalnya kalian baca kisi-kisi yang di awal ini ada kolom tema, domain, konteks, level, terus bentuk soalnya dan kompetensinya apaan gitu ya. Jadi sebetulnya sih kalian mau fokus ke soal latihannya langsung juga boleh sih ya. Ini hanya sebaran nanti bentuk soal untuk yang akan diujikan tuh kayak gimana gitu ya, PGK, PG, PM tuh menjodohkan BS sama U uraian ya. Jadi sini videonya kita akan fokus bahas soal aja gitu ya yang ada di halaman 4-nya di PDF-nya tuh. Coba nomor 1 dulu nih ya, yang latihan ini hasil dari min 3 pangkat 3 ditambah min 3 pangkat 2 dan seterusnya gitu. Ini berapa? Ingat kalau misalnya bentuk bilangan berpangkat, pangkatnya tuh dilihat dulu ya, dia pangkatnya positif atau negatif. Di sini semuanya pangkatnya positif ini ya. Artinya kalau misalkan pangkatnya positif, dia merupakan perkalian berulang. Jadi kita bisa tulis yang ini sama dengan gitu ya. Ini min 3 kali min 3 kali min 3 ya, karena pangkatnya 3 gitu ya. Nanti ditambah dengan yang ini pangkatnya 2, berarti sebanyak 2 kali ya min 3-nya, terus ini min 3-nya 1 aja karena cuma pangkatnya 1. Nah kalau misalkan 0 berarti langsung hasilnya 1 nih ya. Ingat lagi ketentuan kalau misalkan ada suatu bilangan selain 0 gitu ya, dia dipangkatin 0, selalu hasilnya tuh 1, mau dia bilangannya positif atau negatif gitu yang dipangkatin. Sip, udah kayak gini tinggal dihitung aja. Berarti ini negatif kali negatif positif ya, positif kali negatif berarti jadi negatif 27 tambah ini 9 ya, ini min 3 tambah 1. Nah kalian tinggal hitung aja sendiri lah ya berapa hasilnya di sini. Sip, itu nomor 1. Terus nomor 2, nah ini nomor 2 pangkatnya negatif. Ingat ketentuan kalau misalkan ada pangkat yang negatif itu, misalkan ada A pangkat min N. Oke, ini nih ya. Berarti jadi 1 per A pangkat N yang asalnya pangkatnya positif, asalnya pangkatnya negatif berubah jadi positif, cuman dibentukin jadi 1 per. Sehingga kalau misalkan diterapin ke sini, berarti jadi 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 1. Ini berarti jadi 1 per 4 ya, tambah 1 per 3. Terus cara ngejumlahinnya tinggal pakai teknik ini nih ya. Ini kalian kaliin dulu penyebutnya, berarti jadi 12 ya. Buat ngisi yang di atas ini tinggal dikali silangkan aja ini nih. 1 kali 3 ini 3 ditambah 4 berarti jadi berapa tuh ya. Sip, nomor 1 sama 2 kurang lebih kayak gitu. Lanjut yang nomor 3 nih ya. Ada bacaannya dulu. Ini polisi suara katanya tuh bukan gangguan. Oke, polisi suara biasanya ditemukan di lokasi industri, jalan raya dan seterusnya. Polisi suara dapat menyebabkan rasa sakit. Oke. Untuk mengukur tingkat polisi suara, kita dapat mengukur tekanan suara. Tekanan di satuannya itu PA ya, Pascal. Terus satuannya diubah jadi desibel, tujuannya agar tekanan suara dapat dinyatakan dengan angka yang lebih sederhana. Jadi di sini katanya ada satuan tekanan ya. Tekanan itu kan kalau di fisika atau di IPA tuh pakai Pascal ya satuannya. Cuman dikonversikan ke dalam bentuk desibel gitu ya. Jadi di sini ada tabelnya yang merupakan bilangan berpangkat tapi kayak notasi ilmiah nih ya. Oke, kita coba lihat di sini. Gambar semua menunjukkan batas kanan antara manusia dan yang tertinggi. Pilih benar atau salah. Burung saat berkicau dapat menghasilkan suara sekitar 0,0002 PA. Ini burung sini nih ya. Jadi di sini katanya 0,002 PA itu masuknya ke mana nih ya? Benar atau enggak gitu ya. Nah kalau misalkan kita lihat di sini, ini kan burung tuh di sebagian sini nih ya, 2 kali 10 pangkat min 4 jadi tengah-tengahnya kita ambil di situ.
Benar nggak kalau misalkan 0,22 PA itu di sini gitu ya. Kita ubah aja nih yang 0,02 PA ini, nolnya ada 3 ya. Nah, ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Caranya ingat ya, ini hitung banyaknya, sebelum dihitung banyaknya angka, lihat dulu angka selain nolnya dulu ya. 2 dulu ya, 2 kali 10 pangkat, ini pangkatnya pasti negatif nih ya, karena dia 0, nah tinggal pangkat negatifnya berapa dihitung dari banyaknya angka 0 di sini nih, ada berapa nih. Nah, ini ada angka 0, banyaknya angka di belakang koma nih ya, ini 1 2 3 4 ya. Nah, berarti pangkat negatif 4. Nah, sehingga di sini nih ya. Nah, berarti sekitar 0,002 PA ya, berarti benar nih ya yang pertama. Terus yang klakson mobil 0,2 PA, 0,2. Nah, kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah, berarti ini kan jadi 2 kali 10 pangkat negatif ya. Nah, negatifnya negatif berapa? Hitung banyak angka di belakang koma, ini cuma 1, berarti jadi segini. Nah, di sini nih ya, yang mobil nih, benar nggak sekitar ini ya? Masih bilang benar ya, karena masih sekitar, kan bahasanya di sini sekitar 0,2 PA ini masuk ya. Mobil kan di sini nih di 80-an mulainya. Oke, terus yang bor menghasilkan suara sekitar 200 bor. Ini kan 200 kita ubah jadi bentuk notasi ilmiah 200-nya ya. Nah, ini kan berarti jadi 2 kali 10 pangkat berapa nih? Ini lihat hitung banyak angka nolnya nih berapa nih? Ada 2 ya. Berarti pangkat 2. 2 kali 10 pangkat 2. Bor itu di sini, ini bor, orang lagi ngebor nih, pegang bor, alat bor. Ini di sini nih ya, 2 kali 10 pangkat 0, nggak sampai 2 nih ya. Jadi di sini salah nih harusnya ya. Oke. Terus pesawat terbang 20 PA. 20 Pascal, benar nggak? 20 kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah, kan berarti jadi 2 kali 10 pangkat 1. Nah, sini nih ya, ini ekornya nyampe nih, berarti ini oke, gitu ya, benar ya, gitu ya cara ngejawab benar salah. Tapi mungkin nanti kalau di tampilan CBT nya nggak kayak gini nih ya, nggak ada tabelnya kemungkinan gitu ya, tapi nanti lihat aja lah ya sama penginput soal. Yang penting kalian bisa jawab soalnya. Lanjut nomor 4. Oke, ini ada tabel planet tata surya yang diketahui data diameternya nih ya, manakah yang volumenya terkecil hingga yang terbesar. Oke, di sini bisa dilihat diameternya ya. Kalau misalkan kita mau ngitung volume si planetnya itu kan pakai rumus gini ya, PR kuadrat, volume bola ya harusnya. Volume bola itu kan 4/3 kali pi kali r pangkat 3 kan ini ya. Cuman kalau misalkan kita hitung satu-satu ini bakal repot ya, kita pakai ambil logikanya aja ya. Kalau misalkan diameternya ini besar gitu ya, maka volume juga bakal besar gitu ya. Kalau misalkan diameternya kecil, pasti volume juga kecil gitu ya. Jadi kita lihat dari ininya aja ya, jangan ngitung satu-satu pakai rumus, ini bakal lama. Nah, kita coba lihat aja di sini yang pangkat ya, yang pangkatnya yang bilangannya yang paling kecil aja dulu dilihat nih ya. Ini kalau misalkan mau dikonversi satu-satu juga boleh nih ya. Ini kita konversi ke dalam bentuk bilangan biasa. Ini kan jadi 1,28 kali 10 pangkat 4 tuh nolnya ada 4 berarti ya. Nah, ini kan ada 2 angka di belakang koma, kita hilangkan 2 angka di belakang koma di sini sehingga kita hasilin jadi 128,00 gitu. Terus yang ini 1,43 kali 10 pangkat 5 tuh nolnya ada 5 berarti ya. Satu lagi. Nah, ini 2 angka di belakang koma juga, hilangkan 2 angka di belakang koma di sini, tinggal kaliin aja 143 tambahin nolnya 3 di sini tuh 23. Terus yang ini berarti jadi 6,8 kali 10 pangkat 3, dicoret nolnya 1 ya, karena ini ada 1 angka di belakang koma, jadi 6800. Terus yang ini
4,88 kali 10 pangkat 3 1000 ya berarti ya, coret nolnya 2 ya, berarti jadi 4880. Yang ini 4,96 kali 10 pangkat 4 berarti jadi 10 pangkat 4 nya ditulis lagi, harusnya nih diurai dulu ya, jadi 10.000, coret 2 angkanya, jadi ini 4962. Yang ini berarti jadi 1,21 kali 10 pangkat 5, lupa, ini diurai dulu ya si pangkat 5 nya, berarti nolnya ada 5 tuh, 2 3 4 5. Ini jadi 1,121 tambah nolnya, ini coret 2 3 ya tuh, 23. Terus yang ini 5,12 kali 10.000, coret nolnya 2 berarti jadi 51200. Satu lagi terakhir, sama ya, enggak deh, ini mah pangkat 5, ini pangkat 4. 1,21 kali 10.000, coret nolnya 2 berarti jadi sisa 12100. Nah, oke. Udah, kalian tinggal urutkan aja di sini planetnya yang mana dulu gitu ya, yang paling kecil si diameternya. Yang paling kecil berarti di sini mulainya dari yang ini nih, ini 4800 nih, Merkurius ya, Merkurius. Terus lanjut yang kedua tuh apa, bisa sendirilah ya, pokoknya nggak lanjutin, jadi langsung aja sendiri dilanjutkannya. Oke, lanjut yang nomor 5, diameter planet Uranus lebih panjang dari diameter Venus. Nanti kalian tinggal lihat dari hasil konversi yang tadi ya, untuk jawab pernyataan ini benar atau salah. Yang kelima, diameter planet Bumi lebih pendek dari, ini sama juga ya, selisih diameter planet Bumi dan Venus 700 km. Sama juga ya, nanti kalian tinggal lihat aja diameter planet Bumi sama yang Venus berapa, tinggal dikurangkan aja, bener nggak 700 gitu. Kalau benar ya checklist yang benar, kalau salah yang salah. Terus perbandingan diameter planet Bumi dan Mars adalah 2/1. Nanti kalian coba tinggal dibandingkan aja gitu ya. Terus misalnya ya tadi 4880 misal gitu ya, terus nanti tinggal dibandingkan aja sama yang Mars itu tadi, atau kita coba aja lah, gak apa-apa lah. Oke, biar kebayang maksudnya. Bumi ini tuh kan 1,288 tuh, jadi tuh 2 segini ya, 12.800. Terus yang Mars itu 68 tuh 2 ya, nah segini. Ini kan tinggal bandingin ya, coret nolnya sederhanain gitu ya, 128 per 68 nanti dibagi 2 jadi berapa per berapa. Kalau misalnya perbandingan jadi 2:1, nah berarti ini benar, tapi kalau misalkan enggak berarti salah gitu ya. Oke, terus yang nomor 6. Nomor 6 di sini katanya untuk menimbang beras selain timah dapat juga dilakukan menggunakan canting. Canting itu ini nih maksudnya. Setiap satu canting, oh salah, maksudnya ini bukan satu canting ya, 1 kilo, 1 kilogram, bukan sama dengan 2 canting beras. Jadi 1 kilo tuh 2 canting ya di sini nih. Berdasarkan informasi pernyataan yang benar adalah 3 kilo benar gak 2/3 canting? 2/3 itu kan 8 ya. Oke, kalau misalkan 1 kilonya 2 ini, berarti kalau misalkan 3 ya tinggal kaliin 3 aja nih, harusnya ada 6. Ini salah ya, berarti nggak usah dipilih. Terus 4 kilo beras, 4 kilo berarti ini kali 4, 2 kali 4 berarti 8 ya. Nah ini benar. Terus 4 kilo beras, 2/4 kilo itu kan berarti 2 kali 4 ini 8. 2 kali 8 ya. Kalau 2/4 itu kan 16, berarti ini salah gitu ya. 5 kilo beras sama dengan 2/5 canting. 2/5 itu 32 nih ya.
5 kilo berarti 5 kali 2, 5 kali 2 aja 10. Nah, nggak nyampe 32 ya, ini salah, berarti jawabannya yang B ya. Oke, terus lanjut lagi nomor 7. Apakah 16 kilo beras segini 2/5 canting? Nah, ya, nanti kalian coba cek aja ya yang sama kayak tadi, yang saya nomor 6. Cuma di sini diuraikan jawabannya benar atau enggak. Jadi kalian diminta untuk evaluasi jawaban ini salah atau benar gitu ya. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8, hasil dari 3/32 akar 32. Ini kalau misalkan mau ditambahin atau dijumlahkan, dikurang atau ditambah gitu ya, itu harus disamain dulu bentuk akarnya nih ya. Jadi ini 32 itu disederhanain, 50 juga sama, 98 juga sama. Nah ini sama, jadi 32 tuh kan 16 kali 2 kan ya, dikurang 2 akar 50 tuh perkalian dari 25 kali 2. Yang 98 ini 49 kali 2. Sip. Ada juga penulisan yang kayak gini ya, yang biasa di kelas diajarin tuh nulisnya dipisah akarnya sama aja sebenarnya. Ini 16 kali 2 gitu ya, dikurangi 2 kali 25 kali 2 ya, ditambah 49 kali 2 gitu ya. Bolehlah kayak gini juga. Nah nanti tinggal lihat bilangan yang bisa ditarik akarnya kayak 16 tuh ya, kan 3 kali 16 tuh berarti jadi 6 akar 16 tuh 4 ya, 2. Terus ini jadi 2 kali 5 kali akar 2 tambah ini 7 akar 2. Ini tinggal kalian aja, jadi 12 akar 2 dikurangi 10 akar 2 ditambah 7 akar 2. Tinggal kurangin aja, ini kan bentuk akarnya udah sama, tinggal dikurangkan aja angka depannya sama ditambahin. 12 kurangi 10 kan 2 tambah 7 jadi 9 gitu ya, jadi 9 akar 2 jawabannya. Sip, itu yang nomor 8. Kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah ini yang 9, kalau misalkan dikali atau dibagi itu nggak harus disamain dulu bentuk akarnya, kalian tinggal kaliin aja angka yang di luar sama di luar, di dalam sama di dalam. Ini ntar di perbesar dulu biar lebih enakan. Oke, nah yang ini 3 kali 2 dulu nih ya, kaliin berarti jadi 6 kan ya akar. Nah sekarang dalam akarnya kali ini 5 kali 10 berarti jadi 50 per akar 50. Nah sekarang dibagi nih ya, kalau dibagi akar sama akar, angka luar sama yang angka luar gitu ya. Ini 6 dibagi 1 berarti kan jadi 6. Ini coret 50 nya karena sama ya, jadi hasilnya adalah 6 gitu ya. Jadi udah nomor 9 simpel kayak gitu jawabannya. Terus nomor 10, kalau misalkan bentuk akar yang ada penyebutnya yang bentuk rasional begini, itu bentuk rasional, bentuk irasional begini atau bentuk akar gitu ya, itu harus di rasionalkan dengan cara mengalihkan lagi dengan si bentuk akar yang sama. Misalnya ini akar 7 min akar 3. Nah ini kaliin lagi sama yang ininya nih, sama yang bawahnya. Ini kan akar 7 sama akar 3. Akar 7 sama akar 3. Nah, ini akar 7, ini akar 3. Nah samain kayak ini, cuman pas dikaliin di sininya harus kebalikannya. Ini kan pengurangan, ini jadi lawannya penjumlahan gitu ya. Jadi kalau di sininya penjumlahan maka di sininya jadi pengurangan. Jadi tulis angkanya kemudian sesuaikan si tandanya gitu ya. Terus dikaliin aja ini 7 kali ini. Caranya tinggal tempelin dulu aja nih akar 7 tambah akar 3, nempel gini nih ya yang atas. Nah kalau yang bawah ini bisa pakai kali pelangi yang double atau pakai cara cepat yang akar 7 kali akar 7 tuh ya, jadi akar 49. Akar 49. Terus yang negatif kayak positif kan jadi negatif. Akar 3 kali akar 3, ini akar 9. Rapihin. Oke, ini jadi 7
dikurangi 3 gitu ya. Nanti ini tulis ulang atasnya sama. Nah, per 7 kurangi 3 berapa tuh ya. Nah, nanti tinggal jawab aja di sini. Itu ya, video ini Pogi cut dulu sampai nomor 10. Nanti biar nggak terlalu panjang si durasi videonya. Udah, ini kita akan lanjut di part kedua ya.